Dalam sebuah hadis disebutkan, berpuasa di bulan Ramadan dan 3 hari setiap bulan dapat menghilangkan pikiran-pikiran jahat dan kotoran. Orang yang suka menyibukkan dirinya dengan berzikir, maka Allah akan mengaruniakan kepadanya lebih daripada orang yang memohon kepadanya. Dalam sebuah hadis disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang sibuk berzikir kepadaku sehingga tidak ada kesempatan untuk berdoa kepadaku, maka aku mengaruniakan kepadanya sesuatu yang lebih baik daripada yang aku berikan kepada orang-orang yang berdoa kepadaku. Diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id radhiyallahu anhu, mereka menyaksikan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah duduk suatu kaum sambil berzikir kepada Allah kecuali para malaikat akan mengerumuni mereka dan mereka akan dinaungi oleh rahmat dan akan diturunkannya ke atas mereka ketenangan jiwa, dan Allah Subhanahu wa ta'ala membangga-banggakan mereka di depan majelisnya. Hadis riwayat Ibnu Abi Saibah, Ahmad, Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah. Dan berzikir senantiasa bersama orang yang berzikir baik di dunia maupun di alam kubur dan memimpin di titian sirat. Pendek kata, ia tidak berpisah dimanapun. Maka dengan mengikuti nur itu, amal perbuatan seseorang akan bercahaya terang benderang, sehingga amal baiknya dibawa ke langit dan didapati padanya cahaya seperti cahaya matahari, dan nur seperti itu akan terlihat pada wajahnya di hari kiamat. Jika telah terbuka pintu zikir bagi seseorang, berarti telah terbuka baginya jalan menuju Allah. Barang siapa menuju kepada Allah, niscaya ia mendapatkan segala yang dikehendaki. Hadis yang lain disebutkan, barang siapa menangis karena takut kepada Allah sehingga berlinangan air matanya dan air matanya membasahi tanah, maka dia tidak akan diazab pada hari kiamat. Dan sebuah mafhum hadis mengatakan bahwa api neraka jahanam diharamkan kepada 2 jenis mata. Yang pertama, mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan yang kedua, mata yang berjaga pada malam hari untuk memelihara Islam dan umatnya dari serangan di akhirat nanti. Setiap amalan akan saling berlomba satu sama lain, dan dalam perlombaan itu nampak paling depan adalah orang-orang ahli berzikir. Umar, seorang hamba sahaya yang telah dibebaskan oleh Ghufrah rahmatullah alaihi, berkata, apabila amal perbuatan manusia diganjar pada hari kiamat, maka sebagian besar manusia akan menyesal sambil berkata, alangkah baiknya jika dahulu aku memperbanyak amal yang ringan lagi mudah, yaitu berzikir. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang mufarid telah maju lebih depan. Para sahabat bertanya, siapakah orang mufarid itu ya Rasulullah? Jawab Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, mereka yang mengingat Allah sebanyak-banyaknya karena zikir telah meringankan beban. Dalam sebuah hadis disebutkan, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala akan bertanya kepada para malaikat, di manakah tetangga-tetanggaku? Para malaikat akan bertanya, siapakah tetangga-tetanggamu ya Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjawab, tetangga-tetanggaku adalah orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satun la turadu da'watuhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 jenis orang yang doa mereka tidak ditolak. Yang pertama adalah as-shaimu hina yuftiru, doa orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Yang kedua adalah wal imamul
adilu, yaitu doanya seorang imam atau pemimpin yang adil. Dan yang ketiga adalah wada'watul madlumi, dan doa orang yang dijolimi. Karena Allah akan mengangkat doanya itu melintasi awan dan dibukakan baginya pintu-pintu langit. Dan Allah berfirman, aku bersumpah demi kemuliaanku, sesungguhnya aku pasti menolongmu walaupun pada suatu hari nanti. Hadis riwayat Ahmad. Orang muslim, bukan muslim, dan binatang-binatang adalah makhluk Allah. Islam mengajarkan kepada penganutnya agar berbuat baik terhadap seluruh makhluk. Hal ini sangat disukai Allah. Sabda Nabi SAW yang termasyhur, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasihanilah mereka yang ada di muka bumi, maka yang di langit akan mengasihanimu. Rasulullah SAW bersabda dalam suatu hadis bahwa barang siapa tidak mengasihi manusia, tidak dikasihani oleh Allah. Radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, inna aulan nasi billahi ta'ala man bada'ahum bisalam. Sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Allah Ta'ala adalah yang lebih dulu memberikan salam. Maksudnya yang paling dekat kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara dua orang yang bertemu adalah yang lebih dulu mengucapkan salam. Yang paling afdol adalah amal yang disertai dengan zikir sebanyak-banyaknya. Puasa yang afdol adalah puasa yang disertai dengan zikir sebanyak-banyaknya. Haji yang afdol adalah haji yang disertai zikir sebanyak-banyaknya. Demikian juga jihad dan amal-amal lainnya. Zikir adalah pengganti ibadah-ibadah nafilah atau ibadah sunnah. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa segolongan orang-orang miskin datang mengadu kepada Rasulullah SAW dengan berkata, ya Rasulullah, saudara-saudara kami yang kaya telah ditinggikan derajatnya karena harta kekayaan mereka. Mereka melakukan sholat seperti kami melakukannya. Mereka telah mendahului kami dengan mengerjakan haji, umroh, jihad, dan lain-lain. Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku ajarkan sesuatu yang bisa mendahului mereka sehingga tidak ada lagi yang melebihi kamu, kecuali orang yang berbuat sebagaimana yang kamu perbuat. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, bacalah oleh kalian selepas sholat, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menganggap zikir sebagai pengganti ibadah haji, umroh, jihad, dan lain-lain. Bagi orang yang tidak yang berzikir akan dipakaikan kepadanya pakaian kegagahan dan kemegahan, sehingga orang yang melihatnya akan merasa gentar dan damai. Zikir melahirkan cinta sejati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena cinta merupakan ruh Islam, jiwa agama, dan sumber kejayaan dan kebahagiaan. Barang siapa ingin mendapatkan cinta ilahi, maka hendaklah ia berzikir sebanyak-banyaknya. Sebagaimana belajar dan mengulangi ilmu merupakan pintu ilmu, demikian pula zikrullah merupakan pintu cinta ilahi. Zikir juga mendatangkan hakikat